Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih sistem pengawasan pada saat kalian ujian UMPTKIN tahun 2021. Karena kan kemarin itu sudah keluar ya aturannya bahwa ujian UMPTKIN tahun ini itu kita daring atau di rumah. Nah, makanya di sini aku akan sharing tentang bentuk-bentuk pengawasan pada saat kalian ujian di rumah. Entah itu mulai dari tegurannya bagaimana, kalau kalian mau minta izin itu bagaimana, kemudian apakah kalian memakai HP atau komputer. Pokoknya kita akan bahas di video kali ini. Makanya kalian nonton video ini jangan di skip ya, supaya teman-teman itu mendapatkan informasi yang lengkap dan detail. Oke, jangan lupa untuk follow Instagram info.umptkin karena di sana tuh banyak banget informasi tentang UMPTKIN tahun ini. Di sana juga ada tryout gratis, di sana juga ada pembahasan soal. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku Leni Agustin 10 karena di sana tuh aku sering banget live supaya kita bisa membahas sama-sama UMPTKIN tahun 2021. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalau saya mengupload video itu kalian langsung mengetahui bahwa ada informasi terbaru. Oke deh, langsung saja mari kita nonton. Ini dia videonya. Guys, jadi kan sebentar lagi itu kita akan ujian UMPTKIN tahun 2021. Jadi tinggal beberapa hari lagi ya. Jadi sekarang itu udah muncul banget pertanyaan, Kak, gimana sih cara pengawasnya itu atau cara panitianya itu mengawasi kita di saat ujian UMPTKIN. Karena kan ujiannya itu daring atau di rumah. Nah, makanya dari kalian apalagi yang lulusan tahun 2021 itu banyak banget yang nanya dan kebingungan karena dia kan belum pernah ujian. Beda dengan yang lulusan tahun 2020 yang sudah mengikuti UMPTKIN itu pasti sudah ada gambarannya. Tapi kalau misalnya kalian lulusan 2021 itu pasti kebingungan banget bagaimana sih caranya ujian daring di rumah UMPTKIN tahun 2021. Nah, maka dari itu di sini udah aku rangkum pertanyaan kalian, entah itu di DM, di WA atau di YouTube, itu udah aku satuin. Dan ternyata pertanyaan kalian itu sama-sama semua, hampir sama ya. Dia itu menuju ke pada saat ujian itu bagaimana sih sistemnya. Nah, dari itu aku akan membuat video ini, aku akan menjelaskan bagaimana sistem pengawasan ketika kalian ujian daring UMPTKIN tahun 2021. Oke, jadi pertanyaan pertama, Kak, kalau SSE itu kita pakai komputer atau bisa pakai HP? Nah, jadi jawabannya itu kalian boleh pakai HP, kalian juga bisa pakai komputer. Terus banyak juga yang bertanya, Kak, apakah kalau kita sudah memakai HP kita membutuhkan komputer lagi atau kita boleh pakai HP saja gitu loh, satu HP saja. Nah, jadi jawabannya itu kalian bisa memakai satu HP saja. Kenapa? Karena ketika kalian ujian pakai satu HP itu soalnya itu sudah muncul di layar HP kalian. Terus di HP ini juga itu kalian sudah diawasi melalui kameranya gitu loh. Nah, jadi kalian nggak perlu HP satu lagi untuk pengawas, terus HP satu lagi untuk soal, itu tidak perlu. Jadi cukup satu HP saja. Di sana di layarnya sudah ada soal UMPTKIN, kemudian kameranya itu sebagai pengawasnya kalian. Nah, terus kalau kalian memakai komputer itu juga boleh satu komputer saja. Kalian misalnya ini komputer. Nah, di sini tuh ada soalnya di layarnya itu di layar komputer itu ada soalnya, terus di kameranya juga itu kalian sudah diawasi.
Jadi kalau kalian mau pakai HP saja satu boleh, kalau kalian mau memakai komputer satu saja boleh. Karena yang jelasnya itu kameranya bagus, kameranya jernih, dan soalnya juga kalian bisa baca. Tapi aku saranin sih kalian pakai komputer ya, karena kan kalau pakai komputer itu layarnya lebar, jadi soalnya itu bisa dibaca dengan luas gitu loh. Tapi kalau kalian bagi yang tidak mempunyai komputer bisa memakai HP, jadi tidak ada paksaan. Oke, jadi pertanyaan ini sudah dijawab, pakai HP boleh, pakai komputer boleh, jadi cukup satu perangkat aja. Tapi aku pernah bilang ya, sediakan HP sama komputer. Kenapa aku bilang begitu? Karena siapa tahu di HP kalian ada bermasalah atau hal-hal yang tidak diminta-minta gitu, kalian langsung punya alternatif pakai laptop. Jadi bukan berarti kalian harus persiapkan dua perangkat sekaligus dalam ujian, tidak, cukup satu saja. Yang satunya itu sebagai alternatif ketika ada masalah. Oke, next pertanyaan yang kedua yaitu, Kak, ujiannya kan daring, ya. Pengawasannya itu bentuknya bagaimana? Nah, jadi bentuk pengawasannya bagaimana? Nah, jadi seperti ini guys. Semisalnya kalian memakai HP seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, cukup memakai satu HP aja. Di layarnya itu sudah ada soalnya kalian ujian. Terus di kameranya itu kalian itu kayak VC gitu loh, kalian melihat wajah kalian, tapi kalian nggak melihat wajah si panitia atau si pengawasnya, kalian tidak melihatnya. Tapi pengawasnya yang dari sana itu melihat kalian di kamera kalian, ngerti nggak? Jadi di layarnya itu ada soal, terus di sana juga ada kotak-kotak kecil yang wajah kalian itu terlihat gitu loh. Jadi kalian bisa melihat wajah kalian di sana, di HP di pojok gitu loh, kayak VC gitu. Tapi kalian nggak bisa melihat wajah si pengawasnya, tapi dia melihat kalian gitu loh. Makanya kalau kalian ujian entah itu pakai HP, entah itu pakai komputer, kalian jangan banyak gerak-gerak yang mencurigakan. Ini udah aku jelasin ya di video sebelumnya, hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan pada saat ujian UMPTKIN. Yang pertama itu kalian nggak boleh banyak gerak. Kenapa? Karena di kamera itu kalian diawasi sama pengawasnya. Walaupun pengawasnya nggak kelihatan di HP kalian, tapi itu kalian diawasi sama si pengawas atau si panitia UMPTKIN-nya. Makanya kalau ujian sudah dimulai, soal kalian sudah keluar, itu kalian fokus aja ke soalnya gitu loh, fokus aja ke layar HP kalian, jangan banyak balik kanan, jangan balik kiri gitu loh. Jadi fokus aja sama soalnya, oke? Oke, next pertanyaan yang ketiga dari kalian yaitu, Kak, pada saat ujian HP-nya dipegang atau disandarin? Nah, sebenarnya ini tuh jawabannya terserah dari kalian aja, apakah HP-nya kalian mau sandarin atau HP-nya kalian mau pegang gitu. Tapi logikanya gini guys, kalau HP-nya kalian pegang terus, itu kalian cari jawabannya gimana gitu loh. Misalnya kan matematika kan butuh dicakar-cakar gitu loh. Kalau kalian pegang kan susah, nanti HP-nya gerak-gerak gitu loh. Jadi bisa saja penitiannya curiga, kok ini anak sih kameranya selalu goyang-goyang gitu loh. Jadi aku saranin sih HP-nya disandarin aja, tapi kameranya ini tetap ke wajahnya kita gitu loh. Supaya kalau kita cari jawaban matematika dicakar gitu, itu kita kentara gitu loh. Kentara pulpennya itu kita lagi cakar-cakar gitu, ngerti nggak? Nah, jadi sebenarnya kalau kalian mau pegang HP-nya atau kalian mau sandarin, itu terserah dari senyamannya kalian ujian UMPTKIN. Karena nggak ada peraturan kok bahwa HP-nya itu wajib dipegang, HP-nya itu wajib disandarin, nggak ada sih. Jadi terserah atau senyamannya kalian bagaimana. Tapi kalau saran aku pribadi itu kalian bisa sandarin, supaya kalau pada saat ujian UMPTKIN itu kalian nyaman mengerjakannya, oke? Oke guys, selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu, Kak, daringnya itu di rumah apa ada nentuin tempat? Daringnya di rumah apa ada nentuin tempat? Waduh guys, yang namanya daring itu ya berarti di rumah, nggak ada penentuan tempat tertentu. Jadi daringnya di rumah terserah kalian, mau di rumahnya pribadi kalian, mau di rumahnya siapa, yang jelasnya itu kalian tidak ada penentuan tempat atau kampus yang seperti kalau kita offline gitu loh. Jadi ini tuh daring di rumah. Ini kan sudah jelas ya, daring di rumah berarti kalian itu nggak ada penentuan tempat.
Semisalnya ada lagi yang bertanya, Kak, kita kan kemarin disuruh pilih tempat ya pada saat pendaftaran, pada saat pengisian formulir. Nah, itu alasannya karena kan kemarin belum fix yang namanya online, belum fix yang namanya kalian ujian daring. Nah, tetapi kemarin pada saat keluar suratnya yang perpanjangan jadwal UMPTKIN, jadi jadwalnya sekarang berubah ya, udah aku jelasin di video sebelumnya. Kalian nonton aja karena jadwal UMPTKIN itu ada perubahan. Jadi kalian nonton yang belum nonton. Nah, tadi sampai mana guys? Oh, yang daring ya, yang daring. Nah, di sana kan ada penentuan kampus karena kan sebelumnya belum fix yang namanya UMPTKIN daring. Nah, makanya di formulir itu kalian disuruh pilih kampus. Nah, kalian disuruh pilih tempat ujian. Nah, karena itu kemarin aturannya belum fix yang namanya online. Tapi setelah keluar surat perubahan jadwal itu juga ada tercantum bahwa UMPTKIN itu daring yang namanya di rumah masing-masing. Jadi nggak ada penentuan tempat kampus atau dimanapun. Terserah kalian senyaman kalian. Yap, itu dia tadi guys sedikit pembahasan tentang pengawasan UMPTKIN tahun 2021. Sebenarnya ini masih banyak banget yang mau aku jelasin, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, yaitu tentang bagaimana sih bentuk tegurannya, bagaimana cara kita minta izin, apakah kita boleh memakai kertas. Nah, kertas untuk coret-coret matematika ya, masih banyak yang perlu aku jelasin. Jadi kalian tunggu video selanjutnya aja. Jangan lupa subscribe channel ini karena itu aku akan bahas semuanya. Jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya supaya kalau ada video baru yang aku upload itu kalian langsung tahu informasinya, oke? Jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin karena di sana ada tryout gratis, di sana ada pembahasan soal, di sana juga ada informasi-informasi tentang UMPTKIN. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram pribadi aku Leni Agustin 10 karena di sana tuh aku sering banget live supaya pertanyaan kalian itu terjawab. Jadi aku langsung live aja supaya kita bisa ngobrol tentang UMPTKIN. Oke, sekian deh video saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.